Haikal Hasan. Mbok ya kalau ngomong itu dipikir dulu lah. Ngomongnya sampai mati akan oposisi, siapapun presidennya, termasuk Prabowo. Nggak taunya apa coba? Nggak taunya sekarang malah merapat ke Prabowo. Inilah yang disebut apa? Kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bercerita, ini bukan hadis ya, Ka'ab bin Malik yang ngomong. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon-Omon. Lalat yang berkumpul dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Begitu kata Haikal Hasan. Ya, kalau bicara soal Haikal Hasan, pasti sudah banyak yang tahu soal rekam jejaknya seperti apa. Termasuk cuplikan video barusan. Bahkan dalam lanjutan videonya, Haikal Hasan juga mengatakan tuh, sampai mati oposisi siapapun presidennya. Lucu sekali Haikal Hasan ini. Haikal Hasan. Mbok ya kalau ngomong itu dipikir dulu lah. Ngomongnya sampai mati akan oposisi, siapapun presidennya, termasuk Prabowo. Nggak taunya apa coba? Nggak taunya sekarang malah merapat ke Prabowo. Ya, bahkan dalam videonya Haikal Hasan juga membawa-bawa nama ulama. Bayangkan saja ya, emangnya dia ini ulama? Kan enggak. Jadi kalau sekarang Haikal Hasan merapat ke pintu penguasa, terus artinya apa coba? Ya, mbok nggak usah seperti itulah. Tidak perlulah mengatakan bahwasanya saya akan oposisi selamanya, siapapun presidennya. Ya, nggak usah seperti itulah. Mendingan ya objektif saja. Kalau memang ada kebijakan yang baik dari seorang pemimpin atau presiden, ya kita dukung saja. Tapi kalau ada yang kurang baik dari kebijakan seorang presiden, ya kita kritik. Kan sesimpel itu, benar gak? Ya, jadi kalau bicara soal kritik, saya juga dulu sangat-sangat keras mengkritik Pak Prabowo. Tapi ya nggak perlu juga sampai menyatakan bahwasanya saya akan oposisi siapapun presidennya, tapi nggak taunya apa. Sekarang malah merapat ke penguasa. Ya seperti Haikal Hasan itu. Ya bagaimanapun juga siapapun pemimpinnya pasti akan ada kekurangan dan kelebihannya. Benar gak? Termasuk Prabowo Subianto, termasuk ya juga Jokowi. Kita juga belum tahu bagaimana kepemimpinan Prabowo ke depan akan seperti apa. Apakah akan jauh lebih baik dari pemerintahan sekarang? Atau justru akan sebaliknya mengkhawatirkan? Ya, setelah sekian lama akhirnya Haikal Hasan ini terpaksa harus menjilat ludah sendiri. Pelantikan presiden yang terpilih juga tinggal hitungan hari. Bahkan Prabowo Subianto juga sudah memanggil lebih dari 100 kandidat calon anggota kabinetnya. Ya, berdasarkan pengamatan saya, mulai sejak tanggal 14 Oktober hingga 15 Oktober kemarin itu ya, sudah ada total kurang lebih 108 nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Mulai dari nama-nama seperti Giring Ganesa, kemudian ada juga nama Raffi Ahmad, dan ada juga nama Haikal Hasan. Nah, banyaknya nama-nama yang dipanggil kemarin itu semakin menunjukkan bahwasanya komposisi atau jumlah anggota kabinet di pemerintahan ke depan akan semakin gemoy. Bahkan ya, kabarnya jumlah kementerian itu akan bertambah menjadi 46. Coba bayangkan saja. Nah, jika benar akan ada 46 kementerian, maka jelas itu akan jauh lebih banyak dari jumlah kementerian yang ada sekarang.
Bahkan kalau kita mau bandingkan dengan Amerika, di Amerika saja hanya ada 15 kementerian. Coba bayangkan saja. Jadi jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Padahal ya, kalau dilihat secara ekonomi, Amerika itu jauh lebih besar daripada Indonesia secara ekonominya. Kemudian secara penduduk, Amerika juga jauh lebih besar daripada Indonesia. Nah, bahkan kalau dibandingkan dari sisi luas daratan, Amerika Serikat juga jauh lebih luas daripada Indonesia. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa jumlah kementerian di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada Amerika? Kan itu pertanyaannya. Ya, sekedar informasi saja ya. Jadi berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ya, jumlah kementerian itu adalah sebanyak 34. Nah, jumlah kementerian di era pemerintahan SBY dan Jokowi adalah sama-sama 34. Namun demikian ya, yang menjadi pembeda adalah jabatan setingkat menteri. Jadi di era SBY itu, lembaga setingkat menteri ada dua, yakni Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung. Jadi total lembaga setingkat menteri di era SBY jumlahnya itu 36. Sementara di era Jokowi ada 3 lembaga setingkat menteri, yakni Kejaksaan Agung, Sekretaris Kabinet, dan juga Kepala Staf Kepresidenan. Nah, dengan demikian, maka total lembaga setingkat menteri di era pemerintahan Jokowi itu ada totalnya 37. Terus bagaimana dengan pemerintahan ke depan, pemerintahan Prabowo Subianto? Hampir dapat dipastikan ya, jumlah kementerian dan lembaga setingkat menteri akan bertambah. Nah, tentu ini akan menambah beban APBN kita. Belum lagi ya kalau kita bicara banyaknya masalah mengenai PHK dan pengangguran. Kemudian turunnya kelas menengah dan daya beli masyarakat. Nah, semua ini akan menjadi masalah yang serius. Dan konsekuensi dari penambahan jumlah kementerian itu adalah, maka di DPR RI juga harus ditambah dengan fraksi baru. Untuk apa? Untuk menjadi mitra alias sebagai fungsi check and balance bagi kementerian baru yang ada nanti. Ya, hal ini mau tidak mau memang harus dilakukan. Karena apa? Karena dengan penambahan jumlah kementerian baru yang ada nanti ya, maka itu harus diseimbangkan dengan fungsi pengawasan di DPR. Nah, itulah kenapa kemarin itu DPR RI mengesahkan penambahan komisi baru. Jadi, awalnya jumlah komisi di DPR RI itu adalah 11. Namun sekarang menjadi 13. Nah, menurut saya ini penting karena apa? Karena DPR sebagai fungsi check and balance harus bisa mengawasi pihak eksekutif atau pemerintah. Ya, karena tidak mungkin juga kan ketika jumlah kementerian atau lembaga setingkat menteri bertambah, tapi jumlah komisi di DPR RI masih sama. Nah, kalau itu yang terjadi, terus siapa yang mengawasi pihak pemerintah atau eksekutif? Kan nggak seimbang jadinya, benar nggak? Ya, meskipun dengan adanya penambahan komisi baru, tentu akan ada penambahan juga anggaran yang baru. Namun ya, semua itu adalah bentuk konsekuensi dari penambahan jumlah kementerian atau lembaga setingkat menteri yang ada di pemerintahan Prabowo ke depan. Jadi menurut saya, itu memang harus diseimbangkan. Jadi harapan saya ya, semoga anggota DPR RI di bawah kepemimpinan Mbak Puan Maharani tetap bisa kritis dan benar-benar mewakili suara rakyat. Ya, meskipun saat ini kita masih belum tahu ya, apakah PDI Perjuangan ini akan berkoalisi atau oposisi. Tapi misalkan nanti koalisi, saya sih berharap besar bahwasanya DPR RI tetap bisa menjadi perwakilan suara rakyat. Nah, jadi gimana? Setuju dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.